Kita harus berpikir gimana caranya uang itu bekerja buat kita. Kalau kita bikin agensi sosial media, agensi digital marketing lah ya, ada sosial media, ada video, itu bahkan lebih keren. Yang awalnya freelance jadi Yang cuma freelance, kayak main sendiri aja gitu kan. Ya, Gila, dari freelance sampai punya agensi, gimana sih ceritanya? Oke, sebenarnya itu panjang banget sih bro. Cuman mungkin gue bisa ceritain sedikit ya. Boleh. Ini bisa teman-teman juga belajar. Karena itu kita jangan selamanya jadi freelancer. Karena ya itu kita harus bangun the business supaya semuanya bisa tersistem bro. Kayak gitu. Nah mungkin di awal tuh kalian harus paham momentum bro. Gitu. Momentum gimana nih? Ya gini. Jadi kan kalau kalian udah freelancer terus, itu biasanya tuh kalian harus kerja, ya kan, baru dapat uang. Benar. Jangan berpikir kayak gitu. Oke. Kita harus berpikir gimana caranya uang itu bekerja buat kita. Artinya harus bangun sistem. Nah, tapi untuk bangun sistem itu, untuk bikin agensi itu butuh waktu banyak. Ya. Tapi bentar. Sebelum lu lebih jauh lagi ke kayak agensi, gue penasaran nih. Apa yang membuat lu titik di mana ketika lu itu berpindah untuk berpikir memulai agensi aja deh gitu. Nah, biasa kan ada orang tuh ada kejadian-kejadiannya seperti apa, atau lu punya satu sosok figur yang lu idolakan gitu sehingga lu buka agensi. Oke, jadi gue cerita ya. Gue freelancer itu dari 2012, fotografer sama videografer. Oke. Sampai 2020 akhir. Nah, di 2020 itu kan udah ada Covid ya. Nah, di situ para freelancer mati, apalagi fotografer sama videografer tuh, gitu kan. Gue mikir kira-kira apa nih yang bisa menghidupkan gitu. Gue ngelihat di situ, oh ternyata digital marketing nih bagus nih gitu kan. Nah, di situ gue belajar digital marketing. Digital marketing kan tuh luas banget tuh. Ya kan, ada jadi personal branding, bikin konten, bikin video dan lain-lain. Di situ gue mikir, kayaknya kalau kita bikin agensi sosial media, agensi digital marketing lah ya, ada sosial media, ada video, itu bahkan lebih keren. Bukan lebih keren, lebih menguntungkan. Gitu. Dan gue nggak akan kerja sendiri lagi gitu. Yang selama ini kan gue kerja sendiri, gue harus kerja mati-matian dari pagi sampai malam. Ya baru dapat duit gitu kan. Nah, ternyata di saat gue memikirkan hal itu, lihat momentum yang ada pada saat Covid itu kan lagi naik. Ini ya digital marketing ya, maksudnya online gitu ya. Oh jadi di saat COVID itu justru yang naik di digital marketing ya? Iya, itu kan semua online semua. Iya benar. Ya kan, jadi semua toko offline malah berpindah ke online. Iya benar. Yang mana orang-orang gaptek harus dipaksa belajar jadi bisa online kayak gitu. Gitu semua sisi ambil juga sama digital marketing. Iya makanya di situ gue lihat wah ini peluang banget nih gitu kan. Gue belajar tuh mati-matian di situ gue belajar sampai banyak gue yang harus gue korbanin gitu dari kuliah gue kayak gitu. Waduh. Gue kuliah gue. Oh jadi waktu awal-awal bikin agensi itu saat kuliah juga? Iya saat kuliah, sebelum kuliah juga malah. Bentar, gue jadi freelance sebelum kuliah. Tapi pas bikin agensi itu udah pas kuliah, sementara kuliah. Dan itu memang sangat banyak cobaan ya kayak gitu. Karena kan kuliah, bikin agensi dan ujung-ujungnya gue harus ngorbanin salah satu. Oh gitu. Kayak nah gitu. Sekarang dari pengalaman lu bangun agensi, kira-kira pengalaman yang paling buruk apa nih yang pernah lu alamin selama suka dukanya bangun agensi lah? Aduh banyak banget ya bro. Salah satunya yang pernah juga gue podcast, gue wawancara sama Om Deddy Kobuzer. Oh iya. Lalu mic-nya mati. Itu suka dukanya kayak gitu. Kemudian ada juga yang kita tuh dapat klien gede. Dan ya pertama kali dapat duit gede juga kayak bingung mau gimana gitu kan. Oh dan jadi kaget gitu ya. Salah ngelola keuangan. Kemudian pernah juga kita punya klien karena miskomunikasi semua berantakan dan ujung-ujungnya dia minta balikin uang. Kayak gitu sih. Tapi memang ya begitulah suka duka punya agensi. Tanggung jawabnya lebih gede lagi. Makanya sebelum punya agensi latihlah mental kita. Gitu. Jadi di saat kalian masih freelancer, kalian banyak belajar tuh, banyak belajar untuk work bareng tim gitu. Jangan cuman kerja sendiri gitu. Karena kalau kalian kerja sendiri terus, itu gimana sih uang bisa kerja sama kita kayak gitu. Kalau kita terbiasa dengan kerja sendiri. Benar. Nah, terus kalau sukanya, tadi kan dukanya nih. Sukanya. Kalau sukanya selama lu bangun agensi dibandingkan dengan lu freelance.
Sukanya yang pasti uangnya lebih banyak. Oke. Oh jadi lebih banyak? Pasti. Kalau agensi lebih banyak. Oke. Kenapa? Karena udah bukan aku lagi yang bukan maksudnya bukan aku gitu ya. Maksudnya ada tim-tim juga yang lain gitu kan. Aku tetap kerja juga. Cuman udah dibantu sama tim yang lain kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke nggak kewalahan banget nggak gitu kewalahan ya? gitu. Jadi udah ada beberapa klien kita bisa terima ya, kita bisa kerjain semua kayak gitu karena kan udah punya tim. Benar. Itu kedua, kita bisa lebih bebas. Kita kerja ada freedomnya juga gitu. Iya. Itu. Yang ketiga apa ya? Tadi uang banyak udah ya, lebih banyak udah pasti itu uang lebih banyak. Ketiga, kita tuh punya sistem bro. Jadi kayak balik lagi yang kedua tadi, kita bisa kerja freedom. Jadi mengenal sistem ya. Mengenal sistem. Yang awalnya freelance, jadi cuma freelance. kayak main sendiri aja gitu kan. Full kreativitas dilatih. Betul. Tapi kali ini kita selain memikirkan sisi kreativitas juga memikirkan sistem. Kalau makanya tadi kayak aku bilang kan, kalau sistem udah bekerja, ini uang ini bekerja untuk kita. Bukan kita yang bekerja untuk uang. Itu sih. Keren. Gitu, brother. Nah, kalau misalkan nih kedepannya lu terima uang investasi di agensi lu dan itu dalam jumlah besar, apa yang akan lu lakuin? Yang bakal gue lakuin, gue pasti expand dulu ini. Agensi gue bakalan expand ke beberapa kota. Tapi sebelum itu, gue akan memperkuat SDM gue dulu. Betul. Gue memperkuat. Misal gue sekarang punya karyawan ada 5 atau 6 gitu ya. Gue akan sekolahin mereka. Gue akan bikin knowledge mereka lebih upgrade lagi. Kemudian gue bakalan hire memang orang-orang yang punya knowledge sudah tinggi banget nih. Maksudnya ilmu di bidangnya mereka tuh udah tinggi. Gue hire, gue datengin di situ. Sekalian mereka ngajarin tim-tim gue yang lama juga gitu. Di saat itu udah bagus, kita mau kita punya klien apapun itu pasti akan bagus juga gitu. Nah, kalau SDM udah oke semua, baru gue invest dari barang. Iya sih, benar. Bikin medianya gimana. Ya gitu sih, brother. Tapi ini ada satu pertanyaan yang bikin gue penasaran juga nih. Apa tuh? Nah, untuk membangun sebuah agensi dari freelance, menurut lu poin-poin apa yang perlu diperhatikan? Oke. Ini poin yang semua freelance menurut gue ya, semua freelance tuh agak susah untuk menaati poin ini, yaitu idealis. Semua freelance tuh pasti idealis. Pasti punya idealis sendiri gitu ya. Tapi kalau kita punya agensi, kita tuh kerja tim, bro. Udah bukan sendiri lagi. Artinya idealis kita harus diturunin lagi. Tapi di saat idealis makin diturunin, kita harus ada jiwa untuk memimpin mereka. Maksudnya gimana? Memimpin dan mengajarin mereka. Jadi gimana caranya? Standar mereka itu sama gitu ya? Iya, gimana caranya? Apa yang kamu pikirin? Apa ilmu kamu? Itu kamu harus share ke mereka dan semua sama. Jangan sampai kamu punya ilmu segini, SDM kamu gini, dan kamu maksa dia untuk segini, tapi kamu nggak ngajarin gitu loh. Iya kan? Susah sendiri itu sih. Susah sendiri. Ujung-ujungnya kita yang kerja gitu. Iya, ujung-ujungnya kalian yang kerja, kita yang kerja gitu kan. Dan itu nggak jadi efisien, malah kamu bayar orang, harusnya kamu bayar orang untuk apa ya, gantiin waktu kamu tapi biar lebih efisien kerjaannya. Gitu sih, brother. Oke. Nah, untuk membangun sebuah agensi, gue juga ngerti bahwa kita perlu sifat kepemimpinan yang tinggi gitu. Benar. Nah, gimana lu memproses diri lu untuk bisa memimpin, bukan memimpin diri sendiri lagi, tapi memimpin orang-orang yang ada kerja sama lu gitu. Itu sebuah perjalanan yang panjang, bro. Nah, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita dulu. Betul. Cara memimpin diri kita gimana? Hal simple deh. Kita bisa nggak ngontrol hal-hal yang mana bukan kebutuhan kita, ya kan? Benar, kita bisa ngontrol, kita bisa bangun pagi nggak komitmen dengan satu tujuan. Itu sih hal-hal kecil, bangun tidur, bangun pagi. Itu hal-hal kecil tuh. Kalau kamu udah bisa memimpin hal itu sendiri, kamu bisa ngontrol semuanya. Itu kalau menurutku untuk memimpin orang lain jauh lebih gampang daripada memimpin diri sendiri. Benar. Karena susah banget untuk memimpin diri sendiri. Dan itu kalau aku juga proses tuh, bro. Jadi nggak instan. Nggak bisa instan. Itu bakalan bakalan ngalamin try and error juga kayak gitu. Sekarang biasanya kayak gini, anak-anak muda tuh, anak-anak Gen Z sekarang bilang, oke, aku semangat nih. Ya seminggu kemudian udah habis semangatnya gitu.
Itu sih yang susah. Oke. Oke. Kalau gitu menarik juga ya bagaimana cara kita memulai sebuah agensi itu sebenarnya banyak prosesnya dan banyak yang perlu kita upgrade dari diri kita sendiri sebelum kita bisa membangun sebuah agensi. Betul. Nah, sebelum lu tanya, lu mau nanya lagi nggak? Gue mau nanya nih. Boleh. Nah, ditanya balik gini. Iya. Jadi gini, menurut lu nih, untuk bangun agensi, lu kan part of Creatio nih, co-founder Creatio lah ya. Menurut lu apa sih yang harus, ini dari perspektif lu aja ya, apa yang harus disiapin orang yang ingin bangun agensi? Apa nih yang kira-kira apa sih yang harus disiapin gitu? Nah, sebenarnya gini bro, sebenarnya background gua itu pengalamannya lebih ke korporat. Okay. Jadi pengalaman kerja gua kerja belajar teamwork itu sama corporate. Justru jam terbang gua di freelance itu sedikit. Nah, jadi kalau gua itu lebih ke bagaimana gua bisa membangun sistemnya itu, karena gua tahu sistem itu kan penting kan emang kan untuk membangun sebuah agensi gitu agar pekerjaannya itu lebih efisien. Nah, jadi gua pikir sih itu sih yang menurut gua ya untuk saat ini, apalagi kita baru mulai juga kan. Gitu. Sebenarnya pas sih kita di sini. Kan? Lu lebih banyak sama corporate pengalamannya, gue lebih ke freelance dan kreatifnya kan. Nah, mungkin lu bisa nggak ceritain pengalaman lu di saat lu kerja di corporate dan apa yang lu pelajari di situ dan lu bisa terapin di agensi yang kita bangun ini. Apa nih? Yang pertama, kayaknya kita punya kesamaan. Nah, apa tuh? Idealis. Nah, idealis tuh pasti bro. Ternyata di corporate juga kita harus mengorbankan idealis kita untuk bisa bekerja tim. Karena kadang-kadang wah kita idealis gini. Ternyata tim ada yang nggak setuju, atasan kita juga ada yang nggak setuju, akhirnya bentrok di situ. Nah, gue nggak bisa paksain dalam posisi itu. Apalagi pada saat itu gue dipercayakan sebagai produser, wakil produser saat itu, tapi gue bertanggung jawab emang banyak sih di bagian itu. Nah, itu yang gue belajar, ternyata kalau gue membuka pikiran gue untuk menampung segala ide atau segala idealis orang lain, itu bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Benar. Betul sih. Gue pikir gitu. Benar sih. Tapi gue disclaimer ya. Menurut gue idealis juga penting sih. Tapi ada porsinya. Betul. Kalau lu nggak idealis, nggak ada idealisnya, lu jadinya nggak confident dengan apa yang lu bawa. Contoh nih, lu mau meeting sama klien gitu kan. Lu nggak ada idealisnya tuh di situ tuh. Ya kan? Gimana lah ya? Iya, gimana klien mau percaya? Kan klien mau denger dari ide lu nih, gitu kan. Nah, kecuali lu udah ngasih tahu ide lu, kita mau gini-gini. Alasannya apa nih gitu kan? Oh, gini-gini. Wah, nanti kliennya bilang kayak, "Oh, kayaknya kita mau gini deh, gini. Ya udah, tinggal dengerin dia aja. Kalau misal pendapat mereka itu kurang baik untuk perusahaannya mereka, ya kamu kasih tahu, dan kalau mereka ngeyel ya udah jalani apa yang mereka. Ini karena client is the king kan. Yang penting at least kan kita udah ngasih tahu yang terbaik tuh kayak gimana gitu loh, bro. Nah, kayaknya kalau untuk bahas klien ini, pengalaman ini pembahasan yang seru nih. Kayak kita bahas nanti aja dulu kali ya. Bahas nanti boleh. Oke. Thank you, bro. Nanti lagi ya. See you.